nanti akan dipaparkan sama Bunse Budi Suniarto. Mungkin kita cuman dapat spare waktunya 1 jam, ya kurang lebih itu aja. Saya persilakan Bunse. Baik, terima kasih Wei Tetung Tien. Waktu 1 jam, jadi ini kan kita tadi mulainya terlambat, ya kan? Kita jangan terlambat kedua kali, jadi selesainya harus tepat waktu, supaya tidak terlambatnya 2 kali. Baik, para Tojin, 1 jam ini rasanya saya sudah menyusun beberapa hal yang bisa kita gunakan secara aplikatif, tapi karena ada keterbatasan waktu, maka kita akan laksanakan tanpa mengurangi materinya. Materi bisa dipelajari para Tojin, ada di buku panduan masing-masing. Saya akan memulai seperti biasa dengan pertanyaan dan kita mengeksplor supaya kita paham. Pertanyaan yang pertama, ada seorang umat perempuan yang datang kepada saya. Dia bertanya kepada saya, apakah di dalam agama Konghucu mewajibkan umatnya menikah? Ayo dijawab. Angkat tangan. Apakah di dalam agama Konghucu mewajibkan umatnya untuk menikah? Angkat tangan, jawab. Kita berdiskusi. Wajibnya kenapa, alasannya apa, dan bagaimana? Menurut saya wajib karena itu sebagian dari bakti kita kepada Tuhan untuk meneruskan keturunan sebagai umat manusia, menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Pertanyaannya, apakah umat Konghucu diwajibkan untuk berkeluarga atau menikah? Ini penting. Karena apa? Ketika kita ditanya oleh orang lain pun, kita juga harus bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan keimanan kita dan sesuai dengan apa yang kita jadikan landasan, yaitu kitab suci dalam agama kita. Wajibkah umat Konghucu menikah? Dasarnya? Iya. Yang lain? Tidak menikah, tidak berbakti. Alasannya? Melanjutkan keturunan, betul? Jadi, kalau wajib, nggak kita setuju nggak kita wajib? Baik. Ketika ada umat bertanya kepada saya, seorang perempuan masih muda, kenapa orang bertanya begitu? Karena sekarang ada kecenderungan generasi sekarang itu tidak mau ribet. Mereka tidak mau ribet. Saya tidak mau terikat dengan ikatan pernikahan dan saya tidak mau punya anak. Ribet amat. Ini adalah merupakan pemikiran-pemikiran orang barat. Negara-negara Asia seperti Jepang, tingkat stresnya sudah terlalu tinggi. Bagi mereka hidup saja susah, apalagi punya anak. Mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf kalau suara hatinya keluar maksudnya. Nah, kalau bagi umat Konghucu menikah adalah wajib, pertanyaan saya, yang tidak menikah apakah berdosa? Loh, jawab dong. Ketika menikah adalah tadi dikatakan wajib, berarti tidak menikah dosa atau tidak? Nah kalau tidak dosa berarti tidak wajib untuk menikah. Karena menikah nggak ada bedanya kok. Jadi apakah menikah itu wajib bagi umat Konghucu? Wajib. Yang tidak menikah apakah dia berdosa? Berarti nggak wajib dong. Iya, inilah umat Konghucu yang seringkali berdebatnya itu berdebat sesuatu yang dikotomi, berlawan-lawanan. Kalau saya ditanya jawabannya begini, wajibkah seorang Konghucu menikah? Wajib.
Bagi mereka yang tidak menikah apakah berdosa? Tidak, tapi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Apa? Baik, begini. Kalau ditanya, kenapa umat Konghucu itu wajib menikah? Jawabannya adalah bahwa dalam teori yin dan yang, kembali kan teori kita selalu yin dan yang, itu tidak bisa berdiri sendiri. Yin dan yang selalu dia bergerak, saling melengkapi kan? Jadi ketika laki-laki tidak dilengkapi dengan perempuan, maka dia tidak sempurna. Karena yin harus ada yang. Tidak mungkin ada siang tanpa ada malam, kita nggak pernah mengalami itu. Keras ada lunak, hitam ada putih. Maka yin dan yang itu harus bergerak saling melengkapi. Kalau tidak bergerak saling melengkapi, berdiri sendiri-sendiri, maka tidak sempurna alias tidak berguna. Jangan tanya apanya nggak berguna ya. Apa? Jangan ditanya, iya. Listrik itu plus sama min kalau tidak bertemu, tidak akan nyala. Coba listrik cuma plus-plus doang, min-min doang, tidak akan nyala. Berarti plus dan min ketemu, konslet dong. Nah itulah plus dan min bertemu tetapi dalam sebuah keteraturan. Maka dia menghasilkan energi yang bersifat listrik. Laki-laki dengan perempuan harus bertemu dalam sebuah aturan. Sehingga dia akan menjadi sempurnanya kehidupan. Kalau tadi dikatakan laki-laki dengan perempuan berarti plus dan min. Kalau digandengkan langsung konslet, listrik konslet. Kenapa? Karena dia tidak melalui sebuah aturan. Tetapi ketika dia diatur, maka dia menghasilkan listrik. Kesempurnaan seorang manusia adalah ketika dia menikah. Menikah inilah aturan. Maka yin dan yang akan berpadu harmonis sempurna menghasilkan keturunan. Ke atas adalah untuk setia kepada firman Tuhan, memuliakan para leluhur, dan ke bawah adalah untuk melanjutkan keturunan. Nah, ayat ini kalau kita mau bisa dipelintir menjadi ayat yang radikal, bahwa tidak menikah dalam agama Konghucu adalah berdosa. Karena apa? Karena tidak memuliakan firman Tuhan, tidak memuliakan leluhur, dan tidak melanjutkan keturunan. Tapi kita bukan umat yang radikal. Maka dikatakan umat Konghucu yang tidak menikah tidak sempurna dalam kehidupannya. Karena dia hanya satu sisi, yang doang, yin doang, yang perempuan tidak menikah, laki-laki tidak menikah, yang dan yin. Bagaimana dengan laki-laki yang suka menikah? Nah itu masalahnya. Sempurna banget gimana? Jangan mengambil jangan mengambil kesimpulan yang gak jelas. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Jodoh itu apakah takdir? Berarti takdir Tuhan apa? Kita kan selalu ditanya nih, bagaimana pandangan agama Konghucu tentang takdir? Agama lain menyimpulkan lahir, jodoh, dan mati adalah takdir. Apakah di dalam agama Konghucu jodoh itu juga takdir? Bagaimana kita menjelaskan ini? Kalau menjelaskan yang mengenai pernikahan, baca aja dah. Tapi landasan dasarnya, bagaimana umat Konghucu menikah? Karena dia membutuhkan kesempurnaan. Orang menjadi sempurna ketika dia menikah. Orang tujuannya bukan hanya sekedar menghasilkan keturunan bisa tanpa nikah. Laki-laki sama perempuan dikumpulin dalam satu kamar, nggak usah lama-lama. Ya kan? Itu namanya losetrum. Maka bisa punya anak, tapi itu bukan yang diinginkan, maka harus ada sebuah aturan yang membuat mereka itu menjadi harmonis hubungannya. Listrik pun bisa menyala karena ada keteraturan. Kalau langsung dikonsletin, plus minus ketemu konslet. Ini paham dulu nggak? Paham ya? Jodoh. Takdir, iya. Tapi yang dimaksud takdir bagaimana? Bahwa manusia, Tuhan menakdirkan kepada manusia bahwa jodoh manusia itu adalah spesies yang sama, berarti sama-sama menikah dengan manusia. Tidak bisa laki-laki
seorang perempuan menikah dengan boneka, apalagi dengan binatang. Karena sekarang dunia sudah semakin aneh-aneh. Di Jepang sudah dilegalkan pasangan boleh menikah dengan boneka. Ada di Jepang. Maka kita menolak itu. Bahwa menikah adalah sama-sama manusia yang berlainan jenis. Jadi ketika ditanya, apakah agama Konghucu melegalkan LGBT atau tidak? Jawabannya, tidak. Kita tidak bisa melegalkan perkawinan sesama jenis, kita tidak bisa melegalkan laki-laki yang menikah dengan laki-laki. Tapi bukan artinya kita boleh menghujat LGBT. Beda dong, menghujat sama menidakbolehkan menikah berbeda. Ya, takdir jodoh itu adalah manusia bertemu dengan manusia. Kemudian laki-laki jodohnya ada perempuan, itu takdir, tidak boleh dilanggar. Tetapi jodoh namanya siapa, itu adalah nasib. Jadi kalau pulang ke rumah, lihat istri, lihat suami, kok begitu ya, ya itu nasibmu. Iya kan? Kalau dikatakan, wah ini memang jodoh yang diberikan oleh Tuhan, kata siapa? Kalau mau nekat pulang, mau ganti, tukar tambah juga boleh kan? Bisa nggak? Loh, kata siapa? Orang kalau mau nekat loh. Lah kalau yang satunya nekat, makanya namanya siapa itulah nasib. Tapi jodoh kita adalah laki-laki sama perempuan dan harus manusia. Itu takdir. Kita tidak boleh melanggar takdir itu. Apa? Transgender. Ya, makanya ketika menikah itu harus seperti kita membeli produk. Hati-hati. Ya, isi tidak ditanggung. Jadi harus dilihat. Teliti sebelum membeli, tapi tidak boleh dicoba, yang ini nggak boleh. Jadi boleh dibuka-buka diri, boleh, tapi tidak boleh, ya, itu. Maka namanya jodoh itu adalah takdir hanya ketika dikatakan jodoh manusia adalah manusia dan laki-laki berjodoh dengan perempuan. Ketika menjadi nasib itu adalah namanya siapa, itu menjadi nasib kita masing-masing. Ada yang mau tanya enggak? Bagaimana dengan lahir? Bagaimana dengan mati? Ya benar. Baik. Pernikahan beda agama ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, ada sebuah interpretasi dari ayat bahwa pernikahan itu adalah bermaksud untuk menyatukan dua keluarga yang berlainan marga. Ke atas adalah untuk memuliakan firman Tuhan dan memuliakan para leluhur, ya. Memuliakan para leluhur dengan cara apa? Berarti merawat bio leluhur, ini terjemahan interpretasinya, dan ke bawah adalah untuk melanjutkan keturunan. Interpretasi yang satu mengatakan bahwa ketika perkawinan beda agama, selama pasangannya mau untuk tetap sembahyang kepada leluhur, kan tadi tuh memuliakan para leluhur kan, dia mau sembahyang kepada leluhur, di rumah ada altar leluhur, dia mau sembahyang dan dia mau itu, maka dikatakan boleh. Ini interpretasi yang pertama. Interpretasi yang kedua, yang lebih keras dan sedikit radikal, tapi saya penganut yang ini, kalau saya menginginkan kita menikah, harus sama agama. Dan ini didukung oleh pemerintah. Pemerintah menghendaki pernikahan itu harus sama, KTP-nya harus sama. Kalau tidak sama, pemerintah mengatakan akan sedikit lebih sulit. Tapi kalau kita menikah KTP-nya sama satu agama, berarti diperbolehkan. Kenapa saya lebih cenderung menempuh jalan ini? Karena kita sudah terlalu lama, terlalu cincai. Lihat, anak rohaniwan lain. Anaknya, anak seorang pendeta, pasti Kristen, pasti. Masalah anaknya nakal itu urusan lain. Tetapi anak rohaniwan Konghucu, apakah Konghucu? Kita bisa jawab. Kita bisa jawab. Ya, kenapa? Kita itu terlalu lentur, terlalu lentur. Orang mau masuk ya terserah, orang mau keluar yang terserah. Kalau mereka orang sudah masuk mau keluar susah. Ini yang mengakibatkan
Saya tidak mengajarkan, jangan disalahpahamkan, saya mengajarkan radikalisme, tidak. Saya mengajarkan, tidak mengajarkan fanatisme, tidak. Saya mengajarkan militansi. Beragama harus militan. Kalau beragama tidak militan, sama saja kita mengatakan semua agama sama, betul. Semua agama bagus, betul. Tetapi di antara yang bagus itu harus satu yang kita pilih. Itu kan sama saja kita mengatakan semua perempuan itu cantik. Tapi apakah semua perempuan cantik itu semua perempuan saya jadikan istri? Hanya satu yang boleh kita pilih kan? Jadi di antara 6 agama itu yang semuanya baik, pilihlah satu untuk menjadi agamamu. Dan ketika kita sudah memilih agama ini, maka kita harus mengatakan ini agama yang paling cocok bagi saya. Agama yang paling baik bagi saya. Maka saya memilih ini. Dan ketika sesuai dengan ayatnya, ketika mendapatkan sesuatu yang baik harus didekap dengan sekuat-kuatnya. Maka kalau saya lebih memilih ketika menikah sama agama. Kalau terpaksa tidak sama agama, itu keputusan dari pihak pengantin. Majelis menikahkan atau tidak? Kalau agamanya berbeda. Selama persyaratannya lengkap, tidak boleh menikahkan. Kalau selama persyaratannya lengkap loh. Tapi kalau persyaratannya tidak lengkap, sama agama pun kita tolak. Jadi dasarnya adalah yang pertama, landasan bahwa kalau saya lebih mengikuti garis menikah sama agama. Supaya apa? Itu hak kita kok. Supaya kita bisa, regenerasi kita berjalan dengan lebih baik. Kalau saya muncul. Tapi sebagai majelis ketika ada menikah beda agama, selama persyaratannya lengkap, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Kenapa? Ada benernya. Kalau dia beda agama, menikah dengan kita, berarti minimal kita masih bisa mempertahankan satu. Kalau kita tolak, kita malah akan kehilangan satu karena ini akan pindah ke sana. Hitung-hitungan secara matematis saja. Saya pernah ngumpulin pada waktu dispensasi di mana. Saya tanya pemuda. Siapa yang mengatakan bahwa kita menikah harus dengan satu agama? Saya pisahkan. Yang satunya berarti mengatakan boleh beda agama kan. Nah, yang satu agama saya tanya kenapa? Saya bilang, saya justru khawatir yang mengatakan bahwa menikah itu hanya boleh satu agama. Saya khawatir. Kenapa? Karena pada kenyataannya orang Konghucu ketika menikah harus satu agama, dia tidak memilih Konghucu, dia pindah ke agama lain. Satu agama kan? Benar nggak? Lu pada kenyataannya begitu. Tapi ketika orang mengatakan boleh beda agama, berarti orang Konghucu kan bertahan dengan agamanya sendiri. Dan orang lain akan menikah dengan agama pasangan mereka. Jadi saya khawatir dengan orang yang mengatakan menikah harus satu agama. Ini logika terbaliknya. Saya akan lebih mengapresiasi orang yang mengatakan bahwa menikah itu boleh beda agama. Karena apa? Kamu akan tetap mempertahankan Konghucu. Sedangkan yang ini satu agama, belum tentu Konghucu. Malah dia bisa pindah ke agama orang lain. Makanya kita harus berhati-hati dengan statement itu. Begitu Bense. Ya, saya mendidik anak saya selalu sama. Anak saya pacaran dengan sudah beda agama. Saya tidak melarang. Tapi saya katakan, memberikan masukan. Anak saya yang perempuan nomor 2. Saya selalu mengatakan kepada dia, pemahaman-pemahaman bagaimana kita ini beragama dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dia dengan penuh kesadaran memutuskan untuk tidak memilih, jangan bermain api lah. Istilahnya begitu. Kita kan seringkali hanya bisa melarang. Dan selalu sudah terjadi dulu. Sudah terjadi mau nikah baru orang tuanya ribut. Banyak. Bahkan ada rohaniwan yang telepon saya bukan cuma 1-2. Gimana Bense? Anak saya masa menikah bukan agamanya Konghucu. Padahal saya rohaniwan Konghucu lah. Saya bilang, aduh Bense, telat. Bense kalau ngomong begitu kan kemarin, orang sudah mau menikah. Orang sudah saling mencintai, mau bagaimana lagi? Jadi gimana Bense? Dinikahkan saja gitu. Ya orang sudah terlambat. Ceritanya terlambat. Harusnya kita preventif. Bimbing anak-anak kita, berikan mereka pemahaman. Dan saya selalu ingat, orang tua saya, papa saya mengatakan begini, burung dara yang baik itu adalah bukan burung dara yang pergi meninggalkan sarang, tapi burung dara yang mencari jodoh di luar dan membawa pulang
ke kandang. Umat Konghucu yang baik itu bukan meninggalkan agamanya untuk mengikuti pasangannya, tetapi justru membawa orang lain untuk menjadi agama Konghucu. Itu burung dara yang baik. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan, karena kita menyadari ini permasalahan yang sedang kita hadapi di mana-mana. Saya keliling sama Pak Sunarta selalu sama jawabannya. Aduh, gimana ini, kita sudah tua-tua, badan sudah loyo, tapi tidak ada yang menggantikan. Saya masih tetap harus berangkat mewakili FKUB, saya dipanggil ke pemerintahan, memimpin doa dan sebagainya. Ya, saya omelin sekalian. Kita yang sekarang adalah hasil yang dulu. Dan kita yang akan datang adalah hasil yang sekarang. Jadi jangan cuma mengeluh doang, jangan keluh gerutu gimana kita nggak punya pemuda-pemuda. Pikirkan mulai dari sekarang. Yang muda-muda bagaimana militansinya terbentuk, kamu menikah, bentuklah keluarga Konghucu. Umat Konghucu, itu. Ikatan keluarga Konghucu, satu keluarga, satu jalan suci. Suami istri, anak, semua satu jalan suci. Kebaktian berangkat bareng kan rasanya lebih nyaman. Masa yang satu kebaktian di Lidang, ya toleransi, nanti nganterin ke sana. Boleh, kalau itu sudah terjadi. Tapi alangkah baiknya kalau ke depan nanti semua, ayo suami istri, anak-anak kita semua berangkat ke Lidang. Nyamannya lebih beda. Ini problem kita. Dan kita harus bergerak untuk ini. Kita jangan biarkan terlalu bebas. Ingat, saya tidak mengajarkan radikalisme, saya tidak mengajarkan fanatisme, tetapi saya ingin menumbuhkan jiwa militansi kita. Jangan disalahpahami, terutama yang online. Jangan disebarkan, nanti dipotong. Wah, agama Konghucu radikal. Wah, nanti saya jadi TPO. Ada pertanyaan tidak? Kita hanya punya waktu tinggal setengah jam. Yang online ada pertanyaan? Iya, para peserta yang online ada yang mau bertanya? Bentar, coba mungkin. Ya mungkin bisa langsung di unmute aja. Udah saya buka kalau ada yang mau bertanya. Belum ada ya? Belum ada sih. Ada. Baik. Begini para Tojin, karena waktu kita sangat mepet, saya minta tolong, ini kan ada 3 sebetulnya ya, lamaran, sungre, sama pernikahan. Ya, ada 3 kan. Saya minta tolong dibentuk menjadi 3, berarti 20-20. Orangnya berapa? 30. Ya, berarti 12 lah, satu kelompok 12. Ya, saya kelompok 12, kemudian satu kelompok berarti bicara mengenai apa itu? Lamaran, yang kedua sangjit, yang ketiga lien pernikahan. Maksudnya dibahas, kemudian kita praktekkan salah satu saja nanti. Ya, tapi saya minta semua kelompok membahas, kelompok 1 lamaran, kelompok 2 sangjit, kelompok ketiga lien pernikahan. Ya. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 3 ini ke sana, kelompok 1. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lamaran ya, lamaran, sangjit, lien pernikahan. Ayo. Maksudnya begini, baca di buku, kemudian nanti berusaha dipraktekkan. Kan buku panduannya ada tuh. Ya, kemudian nanti berusaha untuk dipraktekkan. Ya. Kelompok 1 lamaran ya, yang 2 sangjit, yang
Pernikahan. Tiga pernikahan. Memberikan bantuan enggak? Lien pertunangan. Ya. Kenapa? Ya. Enggak, jadi gini-gini. Sebentar, para Tojin. Ini memang terjadi ketika tahun lalu DAK itu pun. Karena apa? Ada perbedaan cara menikah di Jawa Barat. Ini kan disusun berdasarkan pemikiran kebiasaan Jawa Barat. Di Jawa Tengah berbeda. Di Jawa Tengah yang namanya lamaran. Kemudian yang namanya tunangan itu adalah sangjit. Sangjit itu pertunangan. Kemudian menikah, jadi ada 3 tahap. Tapi di sini ada lamaran, ada pertunangan, ada sangjit, ada pernikahan. Ya. Nah, saya memang di buku itu diambil oleh Mence Gunadi. Mence Gunadi bisa tolong dibantu ikut menjawab. Saya belum merasa. Ini diskusi aja lah. Kalau ini soal tunang sama pinang. Tunang sama pinang tinggian mana? Tunang sama pinang. Mana dulu? Tunang dulu apa pinang dulu? Dipinang dulu, baru ditunang. Dipinang dulu. Pinang itu dipinta, berarti dilamar. Kalau udah tunangan berarti udah ada prosesi bisa bareng sama sangjit atau tukar cincinnya. Kalau pemahaman umum, tunangan itu disimbolkan dengan tukar cincin kan. Tunangan. Kalau lamaran itu baru pinang, dipinta tuh anak orang, dipinta. Lamar itu berarti pinang, dipinang. Iya, itu kan nandain. Tandanya kita itu kan lilin ya, bawain lilin ya. Di materi nggak ada? Itu apa materi? Pertunangan. Ya emang masalah bahasa ini. Begini, sebentar para Tojin. Sebentar, semuanya break dulu. Permasalahan ini selalu terjadi ketika kita mengadakan DAK. DAK kemarin pun permasalahan ini. Jadi saya akan mengusulkan kepada Dero yang diatur hanya lien pernikahannya saja. Sedangkan urusan yang lain-lain itu hanya mengirimkan rohaniwan untuk ikut mendoakan. Maksud saya ini baru usulan. Kita hanya membahas, majelis itu hanya membahas ketika di lidang pernikahan, lien pernikahan. Untuk pertunangan, untuk lamaran, untuk sangjit, karena apa? Ini Jawa Barat saja sudah beda, apalagi kita bicara nanti Bali, Manado, waduh itu tambah pusing, Kalimantan Barat. Tapi kalau lien pernikahan, karena itu di lidang, itu bisa kita seragamkan, standarkan bisa. Jadi gini aja dah, jadi begini aja. Ya. Kalau saya memahami memang lamaran itu pinangan, sanggit itu tunangan. Betul ya? Jadi nggak apa-apa didiskusikan aja tradisi pinangan Jawa Barat misalnya, ntar dikombin aja lamaran. Pertunangan berarti sanggit ya. Sanggit.
Sanggit sini. Materinya beda. Kalau nggak ada gini, jadi dua kelompok. Lanjut, yang beriman, berdua. Geser. Ini waktunya sudah mau habis. Memang, ya, betul. Lihat di buku ada nggak? Udahlah, lamaran aja dah. Lamaran, geser, bagi dua. Lamaran, pernikahan. Oke. Karena kalau ngomong di Jawa Tengah juga beda lagi. Jadi bagaimana sini tadi? Nggak ada lamaran, adanya sangjit. Oh, situ pertunangan. Ini sangjit. Oh, ini pertunangan, bukan lamaran ya, pertunangan. Oke. Ya. Pertunangan, sangjit, pernikahan. Saya tuh pakai punya bensa loh. Di sini lamaran. Ya, tunangan betul. Halo, sebentar. Begini, ini ada perbedaan antara buku ini dengan materi ternyata, ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari materi, yang namanya pertunangan itu di sini sebetulnya ini yang dimaksud dengan lamaran. Karena di Jawa orang melamar, setelah melamar itu kan berarti mengenalkan kedua keluarga kan, menyatakan bahwa anak kita masing-masing ada ketertarikan. Ya, meminang. Kemudian mengirimkan hantaran barang sekaligus menentukan kapan mau menikah. Sungre, sangjit. Setelah itu dilaksanakan pernikahan. Jadi itu gini, yang dibahas di sini sama, cuma itu namanya pelamaran. Ini pakai mic. Tolong pakai mic. Halo semuanya, bisa tenang dulu sebentar. Kita dengerin dulu ya satu-satu. Weite Tungtian. Jadi begini Wense, ya sekarang kalau yang terjadi kebanyakan di daerah Bogor, ya. Jadi sekarang jarang dipanjer, istilahnya jarang ngelamar dulu, karena kebanyakan sangjit langsung melaksanakan diyen pernikahan. Jadi jarang lamaran tuh jarang gitu sih kalau sekarang. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Weite Tumtien.
Bapak Ibu meninjau kembali diskusi boleh, tapi masker, protokol kesehatan tetap jalankan ya. Oke. Oke, para Tojin, waktunya takut tidak keburu. Saya minta begini aja, tolong dari regu ini menceritakan bagaimana proses pertunangan yang selama ini berjalan, ya, supaya kita lebih paham. Nanti fokusnya kita di pernikahan sebetulnya. Oke, silakan kita mulai sajalah. Waktunya tinggal 1/4 jam, takut nggak keburu. Silakan. Berarti ini Sangjit. Silakan, Mike, tolong Mike. Oke Bapak Ibu, kelompok yang lain. Halo. Halo. Tolong nyimak ya, dengerin dulu yang ini, nanti gantian dikasih ngomong, oke? Siapa yang mau? Wei te tong tien. Sanjay. Baik, saya mewakili kelompok 1 mengenai lamaran. Melalui diskusi singkat kami, mohon maaf, kesepakatan kami tidak sesuai dengan yang ada di buku. Karena yang berkembang dan kami laksanakan prakteknya, lamaran itu tidak melibatkan rohaniwan, apalagi sampai membuka. Jadi kalau di kami, di kesepakatan kami, melamar itu biasanya didampingi sama saudara tua dari keluarga si ayah atau si ibu, saudara tua ya. Jadi ke saudara tua, entah ceknya, entah akunya gitu ya. Ya, berikut orang tua. Si calon mempelai laki-lakinya pun tidak ikut.
diterima oleh keluarga calon mempelai wanita, itu pun tidak menghadirkan seluruh anggota keluarga. Hanya orang tua dan keluarga tertua juga. Seperti itu. Tapi si calon mempelai wanitanya ini ada. Di antara pertemuan itu, si pihak laki-laki menyatakan keseriusannya. Hubungan, berarti kan hubungan si anak ini antara si laki-laki perempuan, kedua pihak keluarga itu mengetahui dan istilahnya nggak buat main-main gitu. Apalagi dari pihak perempuan kan pasti orang tuanya nggak seneng ya. Kalau tiap malam minggu didatengin tapi keluarganya nggak tahu gitu. Menyatakan keseriusan dan keseriusannya itu ditandai dengan suatu barang. Entah dia mau kasih kalung, entah dia mau kasih cincin. Kalau yang banyak duit nggak boleh pelit ya Wense, mau kalung, mau cincin, mau buah, mau uang gitu ya. Seperti itu, keseriusannya seperti itu. Kalaupun memang ada mau sembahyang, biasanya itu sembahyang masing-masing di abunya di rumah masing-masing kalau mau berangkat gitu. Nah setelah menyatakan keseriusannya, diterima dong sama pihak perempuan. Artinya ini sudah sepakat karena sudah sampai tingkat lamaran, diterima. Biasanya itu akan ada pembicaraan lanjutan menuju ke sangjit. Nah, kalau di sangjitnya itu berarti udah bukan ranah kami ya. Berarti kami sudah sampai di sini. Pokoknya tugas Anda cuma melamar. Sekian ya kesepakatan keluarga kelompok Tapi 1 ya. Baik. apakah memang lamaran itu selalu membawa sesuatu sebagai tanda uang muka? Iya. Pasti ya. Iya. Jadi bisa hanya kalung, bisa duit, bisa lengkap ya. Betul. Tapi tidak selengkap sangjit kan? Tidak. Ya. Istilahnya kalau bahasa kita itu nandain atau ngiket di si perempuan. DP. Ya tapi nggak se-DP itu dong untuk perempuan. Kita kan juga punya tingkatan dong. Baik. Itu kesepakatan kami Wansa. Terima kasih. Baik. Weite Tong Tien. Sian Joita, silakan. Tugas lamaran sudah selesai, sangjit. Ya yang kemarin barusan menikah nih, silakan. Weite Tung Tien. Saya mewakili grup 2 tentang sangjit. Sangjit itu terutama sepengetahuan saya, terutama di daerah saya gitu ya. Sangjit adalah kelanjutan daripada lamaran. Ya. Setelah lamaran oke, maka dilanjutkan dengan sangjit. Biasanya ditentukan hari persanggitan. Biasanya di daerah kami persanggitan itu berupa serah-serahan, kalau kata sono ada yang bilang seserahan, yaitu berupa uang, berupa perhiasan, pakaian, buah-buahan, lilin, sepasang lilin, dan juga biasanya ada sepasang botol arak seperti itu. Itu dilaksanakan oleh biasanya keluarga dekat, lingkungan keluarga laki-laki yang mempersiapkan, diserahkan kepada keluarga perempuan. Penyerahannya itu biasa tergantunglah, ada yang sampai 12 nampan ya, ada juga mungkin ada yang 8 ya Bu ya. Iya, cuman ada yang berapa lagi? 4. 6 enggak ada ya. 4 ya biasa kali. Ya tergantung kondisi ya, sikonnya mungkin seperti itu. Dan seserahan itu pula besarannya tergantung juga ya, nggak dipastikan. Dan untuk penerima sebagai pihak perempuan menerima biasanya diatur juga melalui penyerahannya itu digunakan, atau kalau ada yang altar leluhur diletakkan di depan altar leluhur, di meja leluhur, di leluhur pihak perempuan ya, diletakkan di meja. Kalau di saya diletakkan, diserahkannya enggak sama orang per orang, jadi diletakkan di meja dan dipersilahkan kepada pihak perempuan untuk menerima. Biasanya sambutannya itu
sambutan dari laki-laki bla 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 bahwa saya hari ini untuk menyerahkan ini, dan pihak perempuan misalnya menerimanya, dan juga sepasang biasanya ada juga pemasangan kalau yang dia ini untuk ada uang uang susu istilahnya gitu ya, yang biasa uang susu ya, Uang susu memang seperti uang itu susu namanya. iya. Dan selanjutnya setelah itu diterima, dilakukan persembahyangan kepada leluhur kedua belah pihak. Mungkin dilanjutkan dengan persiapan untuk upacara pernikahan bila itu sudah bisa diterima. Sebatas mungkin seperti itu. Ada nggak kebiasaan ketika menerima yang separuh dibalikin? Oh iya ada, itu ada yang berbentuk uang juga, enggak, istilahnya enggak diambil semua. Itu bukan suatu, istilahnya gini, mau diambil mungkin terserah, atau enggak diambil dibalikin lagi juga. Istilahnya itu bukan suatu perjanjian yang suatu keharusan seperti itu. Dan juga ada balasan untuk biasanya dibalesin lagi untuk si pengantin mempelai prianya, seperti Terus pembalasan. yang membawa seserahan biasanya orang yang belum menikah. Ada nggak? Itu biasanya kalau saya yang sudah menikah. Oh, malah yang sudah menikah. Iya. Oh, beda ya? Iya, kalau di wilayah saya ya. Iya, iya, iya. Di wilayah saya itu Ya, orang yang sudah tapi menikah. masuk akal lah, yang sudah Mungkin pengalaman ya. Yang sudah pengalaman. Iya, gitu pengalaman, karena ini adalah bukannya kita nggak ada jutlak untuk pernikahan yang itu sendiri yang Iya, mungkin iya, ada iya. tambahan, persilahkan Pak. Hah? Sudah? Baik, sekarang mau tambahan? Enggak, mau tambah silakan. Nambahin sedikit barangkali ya, nggak semua daerah sama. Di daerah Tasik atau Bandung justru yang bawa seserahan itu harus yang belum menikah. Beda. Ya, Beda. Udah jangan diperdebatkan. cuma gitu Jadi aja. gini, yang belum menikah doa supaya mereka bisa segera mengikuti. Nah, yang sudah menikah karena sudah pengalaman, jadi ngajarinya gampang. Iya, maknanya kurang lebih kayak gitu. Oh, memberikan apa? Iya. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 kalau mau memberikan penjelasan adalah berangkatnya pengantin dari rumah menuju ke Lidang. Sampai Lidang stop gitu. Waktunya sudah mau habis. Karena lien pernikahan itu sudah tahu semua lah. Biasanya begini, ketika sudah adanya dilaksanakan lamaran dan sanggitan, biasanya ngarah singkat, cepat, rapi bagi kedua keluarga, langsung diadakan lien pernikahan. Biasanya gitu kalau di daerah Bogor, kebanyakan. Kemudian ini panduan upacara pernikahan. Ini yang biasa saya laksanakan di makin curug itu seperti ini. Sudah biasa saya laksanakan seperti ini. Tapi sebelum pra pernikahan itu di awal harus dahulu apa itu namanya? Bukan pembekalan. Surat-suratnya apa? Formulir persyaratan lien itu harus lebih dahulu sebelum pra pernikahan. Bagaimana kita melaksanakan pembinaan atau pembekalan calon ketika persyaratan itu belum dilengkapi? Kebiasaan saya ketika persyaratan itu belum lengkap, saya belum berani untuk mengadakan pembinaan. Itu kebiasaan saya. Mungkin di tempat lain pun seperti itu. Karena apa dasarnya? Persyaratan terlebih dahulu. Ketika kita udah itu lengkap, baru ada kesepakatan antara rohaniwan setempat dengan calon mempelai. Kapan diadakan pembinaan lien pernikahan?
Dan liin pernikahan itu akan dilaksanakan ketika setelah adanya pembinaan. Minimal 1 bulan sebelum dilaksanakan pernikahan. Dan maksimal sebanyak 3 kali pertemuan kepada calon. Dalam 1 kali pertemuan 2 jam lamanya untuk mengadakan pembekalan. Tinggal waktunya antara calon mempelai dan rohanian setempat. Kapan bisanya? Biasa dilaksanakan seperti itu. Kemudian setelah perlengkapan, persyaratan sudah lengkap, adakan pembinaan, sudah dibina, kemudian langsung ke acara, susunan acara liin pernikahan. Bense, saya mulai dari datangnya rombongan pengantin di Litang. Persiapan di kediaman. Di kediaman kan tadi sudah berlanjut di lamaran dan sanggitan. Lain dengan ini kan di Litang. Di luar ini di Litang. Oh ya, dipercepat persiapan. Ketika rombongan calon mempelai dan orang tua beserta saudara-saudarinya datang, dilebih dahulukan tiam hio. Sembahyang di altar tien, yang ada altar tiennya, di Litang saya, YCTCan ada. Ketika ada liin, kedua calon mempelai berserta didampingi kedua orang tuanya masing-masing, atau wali, tiam hio dipimpin oleh rohaniwan. Setelah doa, menaikkan dupa, dan doa telah dibacakan oleh pimpinan upacara, kemudian kedua calon mempelai melaksanakan San Wi Kiukau. Setelah acara San Di altar tien ya. Di altar tien, Ya. belum masuk ke ruangan Litang. Ketika setelah dilaksanakan San Wi Kiukau, kemudian kedua calon mempelai beserta kedua orang tuanya masing-masing maju menghadap altar Nabi dengan melaksanakan cikung 3 kali. Setelah cikung, kemudian kedua calon mempelai dipersilakan duduk yang telah disiapkan makin setempat didampingi kedua orang tuanya. Setelah itu dilanjutkan persiapan oleh liin itu oleh MC. Tinggal kita ngikutin MC itu. MC membuka dengan ucapan kata bla 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 sambil membacakan naskah CD pernikahan kedua calon mempelai. Riwayat kedua calon mempelai. Namanya siapa, putra siapa, tanggal lahir ya, lengkapnya dah. Setelah itu kemudian khotbah pengantar. Dan diselingi kan sebelumnya sama lagu-lagu pujian. Khotbah pengantar. Setelah khotbah pengantar, kemudian khotbah pengantar selesai, kemudian pimpinan upacara turun dari mimbar langsung memimpin upacara liin pernikahan. Pimpinan upacara dan kedua penamping memanggil atau mempersilahkan kedua calon mempelai serta didampingi kedua orang tua, kemudian kedua orang saksi melaksanakan doa liin pernikahan bagi kedua calon mempelai. Yang diawali kedua penamping pimpinan doa untuk menyalakan lilin dan diberikan kepada kedua orang tua calon mempelai untuk menyulut lilin yang ada di altar Nabi. Yang diawali dengan orang tua laki-laki. Setelah orang tua laki-laki telah menyalakan lilin, diberikan kepada istrinya, orang tua perempuan, menyalakan lilin yang di altar pula. Ada lilin besar, lilin tanggung, dan lilin kecil. Setelah kedua orang tuanya menyalakan lilin, mamahnya menyerahkan lilin yang masih menyala kepada kedua putra dan putrinya untuk menyulut lilin di meja altar kecil. Dengan kedua calon mempelai, keadaan kui pingsin, menerima lilin yang menyala. Menyulut lilin, setelah menyulut lilin selesai, lilin diberikan kepada pendamping pimpinan doa, kemudian dilangsungkan menaikkan 3 batang dupa. 3 batang dupa besar. Yang satu dipegang oleh pimpinan upacara.
Yang dua lagi masing-masing laki-laki dan perempuan memegang satu batang. Dupa dinaikkan 3 kali. Pertama kepada Tien, Nabi, dan para leluhur. Setelah dupa telah dinaikkan, kemudian ditancapkan di hiolo atau penatapan dupa. Setelah itu dilangsungkan doa sidi pernikahan bagi kedua mempelai. Doa dibacakan oleh pimpinan. Kadiratian dan bla 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 seterusnya. Sancai. Kemudian pimpinan doa menghadap kedua calon. Dan calon kuipingsin. Dengan tangan kiri kedua calon diletakkan di atas kitab yang ada di meja altar kecil. Dibacakanlah doa sidi pernikahan bagi kedua calon mempelai. Di tengah-tengah doa sidi pernikahan itu ada prasetya yang harus diucapkan oleh kedua calon mempelai. Dengan kata-kata kehadiran dan bla 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 bla, selanjutnya panjang sekali. Setelah itu selesai, kemudian dengan memegang air sidi pernikahan, kedua mempelai yang dipegang dengan tangan kanan, tangan kirinya di kitab. Setelah berprasetya, kemudian memeraguk air sidi pernikahan tersebut. Setelah itu penandatanganan surat li'in pernikahan dan diberikan oleh ketua makin kepada mempelai. Karena sudah jadi mempelai. Dan setelah itu selanjutnya upacara selesai dengan penutupan doa. Dilanjutkan dengan acara keluarga, yaitu kedua mempelai menyematkan cincin pernikahan pada kedua mempelai. Pertama-tama diberikan oleh kedua orang tua mempelai kepada putra-putrinya. Dan kedua putra dan putrinya saling berhadapan untuk menyematkan cincin masing-masing. Dimulai dari laki-laki memberikan kepada istrinya. Yang disematkan di jari manis sebelah kanan. Setelah itu penghormatan. Kalau di saya disebutnya sungkem. Sungkem kepada kedua orang tua mempelai. Kemudian setelah sungkem acara tepai. Kemudian setelah tepai menyuapi onde. Setelah itu, setelah menyuapi onde, umat dan hadirin memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai dan orang tua serta saksi-saksinya. Li'in pernikahan selesai. Terima kasih, Bense. Baik, terima kasih, Bense. Jadi kalau li'in di Litang, saya kira kita tidak akan banyak perdebatan. Karena itu memang sudah biasa kita laksanakan. Cuma saya mau tanya, ketika Samkikyugao, pemimpinnya ikut enggak? Tidak kan? Karena sebetulnya kan kita mengantarkan, tapi saya pernah, maksudnya ada sedikit perbedaan ya, ini upacara duka. Saya waktu di Jawa Barat memimpin upacara Jiki Patkau, kenapa rohaninya juga ikut Jiki Patkau gitu loh. Tapi nanti itu dibahas oleh Wansa Ferry aja, itu bukan bidang saya. Ya. Maksudnya begini, kita sebagai rohaniwan, kita harus paham bahwa ini upacara kita atau upacaranya mereka. Seperti contoh kalau kita mengantarkan doa orang sakit minta didoakan. Kalau mereka harus samkikyo, kita nggak usah ikut samkikyo, karena apa? Kita mengantarkan doanya dia, kan dia yang berdoa. Sedangkan kalau kita memimpin doa tungce, doa cinjengkung dan lain sebagainya, kan memang kita yang berdoa, sehingga kita yang harus samkikyo gitu. Jadi harus dipahami bahwa siapa yang harus samkikyo. Pemimpin tidak harus selalu samkikyo. Kalau kita mengantarkan doa, ya. Ya, diberikan contoh. Ya itu sama Mensaferi aja. Soalnya begini, yang saya lihat begini, ini menjadi kesusilaan terbalik. Saya melihat yang meninggal masih muda, yang hormat rohaniwan senior kita.
Yang meninggal masih muda, dia malah jigipat kau. Saya dalam hati, aduh bukannya gimana, tapi aduh ini kesusilaan terbalik nih begitu. Ya kalau menurut saya sih dipanggil aja ke belakang, diajarin dulu terus nanti suruh ke depan gitu. Tapi nanti tanya Mensaferi lah. Tanya Mensaferi lah. Ya, ya. 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 Pengantar untuk materi berikutnya karena materi berikutnya mengenai upacara dukaan. Ya. Jutau. Nah. Ya. Ya, terima kasih. Baik para Tojin, ini karena waktunya sudah lewat, saya hanya akan menutup dengan sebuah statement begini. Apa bedanya keyakinan dan bedanya dengan keimanan? Ada keyakinan, ada keimanan. Ini kaitannya dengan pernikahan. Ya, kemudian yang kedua, kenapa kalau kita di bank membuka rekening pasti pertanyaannya nama ibu kandung, bukan nama bapak kandung. Ini ada kaitannya. Jadi rupanya keyakinan itu adalah milik bapak-bapak. Yakin bahwa itu anak saya. Hanya sebatas yakin. Tetapi yang mengimani ibunya. Makanya ibunya yang tahu ini anak siapa. Demikian para Tojin. Baik, terima kasih. Wete Tungjen. Oke, untuk sesi kali ini cukup ya. Karena waktunya terbatas. Oke, saya sampaikan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wete Tungjen. Sanjay. Cek, oke Bapak Ibu, mohon yang offline cek sebelum coffee break dirapihkan dulu ya tempat duduknya. Biar nanti kita nyaman kembali lagi ke sini bisa dengerin lagi. Ya. Oke, yang
tempat duduknya udah tertata rapi, boleh ambil coffee break 15 menit ya. Jadi nanti kembali jam 3.30 ya Bapak Ibu sekalian. Oke, setuju semuanya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Yang online juga boleh break dulu ya 15 menit.